Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja, perkenalkan nama saya Depurna Rayani. Saya adalah mahasiswa PPG tahap 1 guru tertentu tahun 2025 dari LPTK Universitas Negeri Yogyakarta dengan nomor induk mahasiswa 24105367 776. Saya adalah seorang guru di salah satu sekolah dasar di SD Negeri Bereng 1, Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. Sekian perkenalan dari saya ucapkan terima kasih. Dan ini adalah identitas saya. Ya, selamat pagi, silahkan duduk kembali. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Baik, luar biasa. Gimana rasanya, senang? Senang. Semangat buat belajar? Semangat. Siap buat belajar? Ya. Kalau begitu, Ibu minta berdiri semua. Kita tepuk konsentrasi dulu. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Sekali lagi, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, siap belajar. Iya, terima kasih. Silakan duduk kembali. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, kita minta teman kita Jali untuk memimpin temannya berdoa agar pelajaran yang kita pelajari hari ini dapat berguna dan bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan kita. Ya, silakan Jali. Ya, silakan duduk. Ya, terima kasih. Baiklah, hari ini apakah hadir semua? Hadir. Atau ada yang nggak hadir? Ya. Siapa yang nggak hadir? Ada. Apa keterangan Fajar? Nggak ada. Izin sakit? Ya. Baiklah, sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran, sekarang kita menyanyi satu lagu wajib dulu. Diulangi 2 kali ya, judulnya dari Sabang sampai Merauke. Ya, berdiri dulu. Sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, Aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Sekali lagi. Sampai berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu menjunjung Tanah air Indonesia. Iya, terima kasih. Silakan duduk kembali.
Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran kita pada pagi hari ini, ada yang ingat apa pelajaran kita yang lalu? Tentang apa? Tentang cahaya dan sifatnya. Ada yang ingat sumber cahaya yang terbesar itu apa? Anissa. Matahari. Sekarang sifat-sifat cahaya. Ada berapa sifat-sifat cahaya? Ada 6. Coba yang pertama Anissa sebutkan. Yang pertama apa? Bisa merambat lurus. Cahaya bisa merambat lurus. Contohnya seperti apa? Cahaya lampu dari senter. Cahaya lampu dari senter. Kemudian Naila, apa? Yang kedua. Cahaya dapat menembus. Iya, cahaya dapat menembus benda bening. Contohnya apa? Jendela, kaca, Ringo. Apa lagi? Cahaya dapat diuraikan. Cahaya dapat diuraikan. Contohnya pelangi. Atau ya? Cahaya dapat dipantulkan. Cahaya dapat dipantulkan. Contohnya cermin. Kemudian apa lagi? Ayo, satu lagi apa? Cahaya dapat dibias. Iya, cahaya dapat dibiaskan. Rupanya kalian masih ingat semua pelajaran kita minggu yang lalu. Baiklah, untuk hari ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu tentang melihat karena cahaya. Nah, untuk melihat karena cahaya, sekarang coba kalian perhatikan gambar di sini. Nah, melihat karena cahaya. Coba kalian perhatikan gambar di situ. Apa gambarnya di situ? Sedang apa mereka? Sedang bermain. Bermain apa? Ayo, bermain apa? Petak? Umpet. Apakah mereka bisa melihat yang ditutup matanya? Enggak. Artinya apa? Kalau kita mau melihat, artinya kita harus menggunakan cahaya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang salah satu bagian indera pada manusia. Panca indera pada manusia ada berapa? Ada 5. Yang pertama apa? Mata, kemudian hidung, bukan mulut, lidah, kemudian kulit. Nah, tujuan pelajaran kita pada pagi hari ini yaitu yang pertama apa? Nah, peserta didik dapat mengidentifikasi bagian mata manusia. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan fungsi dari setiap bagian mata yang telah diidentifikasi. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan cara kerja mata. Nah, untuk menambah pemahaman kalian tentang bagian-bagian mata dan fungsinya, sebelum kita menyaksikan video pembelajaran, kita fokus dulu biar lebih konsentrasi. Ibu minta berdiri dulu. Ya. Bisa dimulai? Ya, tepuk fokus. Melihat, mendengar, fokus sekali lagi. Melihat, mendengar, fokus. Ya, terima kasih. Silakan duduk. Persiapkan dulu alat-alat tulisnya. Ya. Sudah siap semuanya? Kalau sudah siap, perhatikan ke depan. Perhatikan video ke depan. Sudah?
bagian-bagian mata dan fungsinya. Mata memungkinkan kita untuk bisa melihat berbagai hal di sekitar kita, mulai dari benda, manusia, hewan, hingga tumbuhan. Bagian mata terbagi menjadi dua, yaitu bagian mata yang terlihat dan yang tidak terlihat. Bagian mata yang terlihat dan fungsinya. Perhatikan gambar di bawah ini untuk mengetahui bagian-bagian mata yang terlihat oleh kita beserta fungsinya. Satu, alis berfungsi melindungi mata kita dari air mata terlihat agar tidak masuk ke dalam mata. Dua, mata berfungsi melindungi mata kita dari interaksi seperti debu atau kotoran. Pupil, bagian mata di tengah iris, merupakan jalan tempat masuknya cahaya ke bagian dalam mata. Iris, bagian mata yang berwarna, berfungsi untuk menyatukan cahaya yang masuk ke mata. Bintang sklera atau selaput putih, bagian berwarna putih dan keras pada bola mata. Pendekatan yang membuat mata kita bergerak menempel pada sklera. Berfungsi juga untuk melindungi bagian penting pada mata. Di batang mata, kulit yang melindungi bagian depan bola mata. Berfungsi juga untuk membasahi bagian depan mata dengan air mata saat mengedip. Membesar dan mengecilnya pupil. Kalau kalian juga pupil bisa membesar dan mengecil, pupil kita sensitif terhadap cahaya. Perhatikan gambar berikut untuk mengetahui lebih lanjut. Saat kalian berada di tempat yang terang, pupil akan mengecil agar cahaya yang masuk dalam mata kalian tidak terlalu banyak. Saat kalian berada di tempat yang gelap, pupil akan membesar untuk memperbanyak cahaya yang masuk ke mata. Bagian dalam mata dan fungsinya. Selain bagian mata luar, ada juga bagian mata dalam. Bagian mata ini juga memiliki fungsi yang berperan dalam proses penglihatan kita. Perhatikan gambar berikut untuk mengetahui bagian dalam mata beserta fungsinya. 1. Kornea. Selain berikutnya melindungi bagian depan mata. Berfungsi seperti jendela mata, yaitu tempat masuknya cahaya ke dalam mata. 2. Lensa. Berfungsi memfokuskan dan meneruskan cahaya yang masuk ke mata agar jatuh tepat pada retina. 3. Otosiliaris. Otot dengan lensa berfungsi mengubah bentuk lensa mata. 4. Saraf mata. Saraf ini meneruskan sinyal bayangan yang ditangkap retina beserta warna dan menghubungkan ke bagian khusus di otak. Otak kemudian menerjemahkan sinyal menjadi gambar yang kita lihat. 5. Retina. Suatu yang terletak paling belakang dan dekat menghadap rangsang cahaya. Retina menerima cahaya dan menyampaikan informasi pada saraf mata. Lensa mata. Saat melihat benda jauh dan dekat, lensa mata akan berubah bentuk. Terlalu sering melihat objek dekat atau jauh dapat membuat mata lelah dan kaku. Lensa mata memiliki kemampuan menebal dan menipis. Saat melihat benda yang mendekat, lensa mata akan menebal. Demikian sebaliknya, saat melihat benda yang menjauh, lensa mata akan menipis. Perhatikan gambar di bawah ini. Bagaimana kita melihat? Perhatikan gambar di bawah ini untuk mengetahui bagaimana proses melihat. 1. Benda memantulkan cahaya ke arah mata kita. 2. Cahaya pun masuk ke dalam kornea dan digorokkan. Untuk membuka sebagai jalan masuk cahaya. 3. Kemudian lensa mata mengarahkan cahaya sehingga bayangan benda jatuh pada retina. 4. Bayangan benda yang ditangkap oleh retina berbentuk terbalik. 5. Ujung saraf penerima rangsang di retina akan menyampaikan isyarat ini ke otak. Otak pun merespon dan menerjemahkan bayangan yang diterima. 6. Bayangan yang ditangkap dibalikan kembali oleh otak sehingga kita bisa melihat. Gangguan penglihatan pada manusia. 1. Hipermetropi. 2. Hipermetropi. Nah, dari video tadi apa yang dapat kalian simak dari video tadi? Tentang bagian-bagian bagian-bagian mata. Ada berapa tadi bagian-bagian mata? Ada dua, yaitu bagian luar dan bagian dalam. Bagian luar terdiri dari apa saja tadi? Bulu mata, kemudian apa lagi? Apa lagi? Alis, kemudian apa lagi? Pupil. Apa lagi? Nah, coba kalian perhatikan gambar ini dulu. Nah, itu adalah gambar mata bagian luar. Ada berapa mata bagian luar? Ada 6.
Coba Anissa, yang nomor 1 itu disebut dengan apa? Alis. Dengan alis. Coba, ada alisnya enggak? Coba rasa. Ada enggak Ringo alisnya? Oh. Ada yang nggak punya alis? Nggak ada. Tadi fungsi alis itu apa? Ayo, sebagai apa fungsi alis tadi? Untuk mencegah masuknya keringat atau misalnya kalian sedang bermain, terus lari-lari, kemudian keringat. Kan banyak tuh keluar keringatnya. Keringat itu tidak langsung ke mata. Kenapa? Karena ada alis yang melindungi. Kemudian nomor 2 lagi. Yang nomor 2 itu apa? Yang ini? Bukan. Ayo, kelopak. Kelopak mata. Coba kelopak matanya ada enggak? Ada enggak? Ada semua. Kemudian yang ketiga, apa itu Naila? Apa itu? Bulu mata. Coba bulu matanya ada enggak? Nah, bulu mata ini ada yang panjang, ada yang pendek. Fungsinya tadi apa bulu mata? Mencegah debu masuk ke dalam mata. Kemudian yang keempat, yang warna putih itu disebut dengan apa? Ayo, sklera. Yang putih-putih, coba lihat mata temannya. Ada enggak yang putih-putihnya itu? Nah, itu namanya adalah sklera. Kemudian yang nomor 5 lagi apa? Bukan pupil. Apa? Ayo, iris. Nah, iris ini ada macam-macam warnanya. Kalau orang Eropa, orang Barat itu warnanya apa? Biru. Kalau kita warnanya apa? Coba lihat punya temannya. Warna apa? Ayo. Ada yang hitam, ada yang coklat. Kemudian yang terakhir yang di tengahnya itu apa? Ayo. Apa namanya yang paling terakhir yang nomor 6 itu apa? Yang ini. Apa ini? Pupil. Nah, sekarang kita lihat fungsinya satu-satu dulu. Yang pertama tadi alis. Coba diraba alisnya. Fungsinya untuk apa di situ? Melindungi mata kita dari air atau keringat agar tidak masuk ke dalam mata. Nah, itu adalah fungsi dari alis. Jadi diingat, fungsi alisnya itu adalah untuk melindungi mata dari air dan keringat sehingga air tadi tidak masuk ke dalam mata kita. Kemudian yang kedua lagi. Nah, apa itu? Kelopak atau lipatan mata. Itu yang mana? Coba tunjukkan. Yang mana buat Ibu? Yang mana? Ada enggak Irwansa? Ada. Pauji yang mana? Nah, itu namanya adalah kelopak mata. Fungsinya apa di situ? Coba dibaca dulu Rapa. Sebagai apa fungsi kelopak mata di situ? Fungsinya Iya, untuk membasahi bagian depan mata dengan air pada saat mengedip. Misalnya pernah nggak kalian mengalami ratik masuk ke dalam mata? Enak nggak rasanya? Sakit? Kalau misalnya ratik jatuh ke dalam mata kalian, pasti otomatis kalian akan menutup mata. Nah, itu adalah fungsinya tadi, fungsi dari kelopak mata tadi. Kemudian yang ketiga apa lagi? Nah, yang ketiga apa? Apa jali yang ketiga? Bulu mata. Yang mana yang bulu mata namanya? Fungsinya untuk apa jali di situ? Melindungi mata kita dari benda asing seperti debu dan kotoran sehingga mata kita terlindung dari debu. Kemudian yang keempat lagi apa? Nah, ini tadi sklera atau selaput warna putih yang ada di mata. Coba Ese, mana punya kamu skleranya? Ada enggak Se? Punya Naila? Ada. Ya, fungsinya untuk apa di situ Naila?
Juga untuk iya, juga melindungi bagian penting dalam mata. Kemudian lanjut lagi. Apa lagi setelah sklera tadi? Yang kelima apa? Iris. Nah, apa itu? Iris. Ada ndak irisnya? Coba lihat mata temannya. Ada ndak? Ada. Fungsinya untuk apa Ringo di situ? Untuk mengatur cahaya yang masuk. Iya, mengatur jumlah cahaya yang masuk ke dalam mata kita. Lanjut lagi yang terakhir apa tadi yang terakhir? Yang paling tengahnya itu. Nah, pupil. Pupil adalah bagian mata di tengah iris tadi. Yang kecil. Coba lihat punya temannya. Ada ndak yang paling kecil? Ada nggak bayangan kalian di situ? Ada. Ada ndak? Ada. Nah, ini pupil ini merupakan celah tempat masuknya cahaya ke bagian dalam mata. Saat berada di tempat yang terang misalnya, seperti kita sekarang ini, pupil akan mengecil. Nah, supaya apa di situ tujuannya? Cahaya yang masuk ke dalam mata tidak terlalu banyak. Kemudian di saat kalian berada di tempat gelap misalnya waktu malam, apa yang terjadi pada pupil? Iya, pupil akan membesar. Gunanya untuk apa di situ? Iya, untuk memperbanyak cahaya yang masuk ke dalam mata kita tadi. Paham sudah untuk bagian mata bagian luar? Ada berapa tadi? 6. Yang pertama alis, kemudian yang ketiga apa lagi? Kemudian sklera dan pupil. Lanjut lagi, yang kedua bagian apa? Dalam mata. Bagian dalam mata. Nah, jelas enggak gambarnya? Nah, kalau bagian dalam mata ini ada berapa di situ? Ada 9, termasuk pupil dan iris tadi. Pupil dan iris tadi sudah kita bahas sama-sama. Yang belum di situ apa? Koroid, apa lagi? Retina, saraf optik, kornea, jasad siliari itu otot siliari. Kemudian lensa. Nah, kita lihat satu-satu fungsinya dulu. Kita lihat fungsi yang pertama dari kornea dulu. Fungsi dari kornea tadi apa? Kornea itu adalah selaput bening yang melindungi bagian depan mata kita. Jadi kornea paling depan posisinya. Fungsinya untuk apa? Iya, berfungsi seperti jendela mata, yaitu tempat masuknya cahaya ke dalam mata. Kemudian yang kedua tadi apa? Lensa. Lensa ini gunanya untuk apa? Memfokuskan dan meneruskan cahaya yang masuk ke mata agar jatuh tepat pada retina. Kemudian lanjut lagi yang ketiga lagi. Apa di situ? Saraf mata. Fungsinya apa? Iya, meneruskan sinyal bayangan yang ditangkap retina beserta warna dan menghubungkan ke bagian khusus di otak. Otak kemudian menerjemahkan sinyal menjadi gambar yang kita lihat. Makanya apabila kita melihat suatu benda, saraf mata inilah yang berfungsi meneruskan kemana? Ke otak kita. Misalnya kita melihat benda meja misalnya. Oh, itu meja. Jadi yang menghubungkan ke otak kita adalah saraf mata. Kemudian yang keenam apa? Koroid tadi yang paling depan. Apa gunanya di situ koroid? Iya,
Fungsinya yaitu untuk mengalirkan oksigen dan nutrisi penting ke retina agar tetap sehat dan berfungsi optimal. Kemudian lagi, nah, cara mata bekerja tadi. Nah, cara mata bekerja tadi, yang pertama apa? Benda yang kita lihat tadi apa? Dipantulkan oleh cahaya ke arah mata kita. Kemudian apa lagi? Cahaya masuk ke dalam kornea. Kemudian apa lagi? Apa lagi Ringo di situ? Dibelokkan. Pupil membuka sebagai jalan. Iya, pupil membuka sebagai jalan masuknya cahaya tadi. Setelah itu apa lagi? Nah, kemudian lensa tadi mengarahkan cahaya sehingga bayangan benda jatuh pada retina tadi. Kemudian apa? Bayangan benda yang ditangkap oleh retina berbentuk berbentuk terbalik. Setelah itu apa lagi? Nah, tadi saraf otak tadi yang meneruskan kemana ke otak sehingga otak kita merespon benda yang kita lihat tadi. Misalnya kita melihat pohon, saraf tadi yang meresponnya ke otak kita, oh itu pohon. Kemudian bayangan yang ditangkap dibalikan kembali ke otak sehingga kita bisa melihat. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan enggak mengenai bagian-bagian mata dan fungsinya? Bagian-bagian dalamnya atau sudah paham semua? Sudah paham semua? Ya. Baik, kalau sudah paham semua, di sini Ibu akan memberikan kalian tugas berupa tugas ke kelompok. Nah, tugas kelompok ini kalian harus sama-sama mengerjakannya. Ada di bawah enggak? Ada. Gunting sama lemnya. Coba keluarkan dulu. Kalau ada di bawah. Sudah dikeluarkan? Nah, di sini ada tugas ke kelompok. Nah, tugas kelompok pada lembar yang pertama ini coba perhatikan dulu. Nah, di sini ada gambar apa tadi? Bagian dalam mata. Ingat tadi ada berapa bagian dalam mata? Ada 9. Nah, ini tadi bagian dalam mata. Nah, tugasnya kalian, ini kan ada titik-titik. Nah, tugasnya kalian, nah ini nanti kalian gunting. Nah, di sini ada berapa jumlahnya? Coba di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, satunya nanti kalian tulis sendiri. Nah, di sini kalian gunting dulu ini, kemudian kalian tempelkan di gambarnya tadi. Yang mana yang pupil, yang mana yang iris. Nah, setelah itu kalian jawab di sini. Nomor 1 misalnya apa tadi? Koroid misalnya nomor 1. Fungsi koroid tadi apa? Sudah paham tugasnya atau ada yang mau ditanyakan? Ya, Ibu bagikan dulu lah. Nah, sudah, silakan mulai bekerja. Kalau ada yang mau ditanyakan, ditanya ya. Tulis nama kelompoknya. Kelompok 2. Itu digunting dulu itu. Di situ ada 8. Nanti yang satunya kalian tulis sendirilah. Apa nanti bagian-bagian matanya yang belum ditulis. 4. Ya, sebagian Ringo yang gunting.
Sebagian mencari fungsinya apa? Kebesaran digunting lagi. Digunting biar muat. Nomor berapa pupilnya? Ya. Kalau kebesaran digunting. Itu nomor berapa, Jali? Pupil, coba perhatikan yang mana yang pupil. Kalian gunting kalau kebesaran, gunting. Ada kan tadi Ataya ditulis sampai 9 tadi? Tulis di sini. Kalau kebesaran digunting biar muat ngelemnya. Sebagian mencari fungsinya. Apa tadi fungsinya? Kalau kebesaran kertasnya dikecilkan lah. Nggak apa-apa aja, asal jelas. Ditempel. Mana lemnya? Ada 8 tadi, apa satu yang ketinggalan tuh? Kalau kebesaran digunting lah. Bukan di situ, nempelnya di situ. Ya. Di sini kalian tulis dari sini, misalnya nomor 1 apa, ditulis di sini, fungsinya apa. Jangan Neng. Ukur dulu Neng. Diukur dulu. Ini kebesaran. Aku ije. Dua. Ya, men. Ini digunting. Nah, kalau kebesaran jadinya kayak gitu. Nah. Di situ kan ada 8, untuk yang satunya kalian tulis sendiri lah. Apa yang ketinggalan tadi? Itu sama Jali sana. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mana satunya? Pas lah 8. Kertas kosong. Kalau sudah digunting-gunting, kalian tempel lagi lensa yang mana, pupil yang mana. Kasih semua. Cari fungsinya, Se. Fungsi pupil apa? Bagian dalam mata. Aku cuma catat sampai cuma aku.
Ikut voice. Mana dia? Kornea yang mana kornea? Iris, yang mana iris? Oh. Ada yang sudah selesai? Belum? Rapa, cari Rapa, apa fungsinya dari ke-9 itu ada nulis nggak tadi? 9 itu tadi apa? Apa bagian-bagian yang 9 tadi? Sambil cari, ingat-ingat apa fungsinya retina, fungsinya pupil, apa tadi? Fungsinya iris. Nanti temannya nyalin di sana. Sorry. Setting cuma. Itu Bang. Sini aku Kornea. Yang ketinggalan itu apa namanya? Koroid. Iya, koroid. Ditulis sendirilah nanti yang ketinggalan tuh koroid. Ya cepat. Kalau sudah digunting-gunting, kalau sudah ditempel aja. Lem. Ya. Ditempel lagi. Ini nama kelompoknya belum. Sini aku deh. Sudah? Jangan ribut. Kelihatan. Diingat-ingat fungsinya ya. Pindah aja ke sini. Jasad siliari itu otot siliari. C. Tidak kelihatan. Untuk fungsinya kalian tulis sendirilah, diingat-ingat fungsinya.
Sudah belum? Tulis di sini. Tulis di sini. Nomor 1 apa? Satunya ketinggalan. Mana satunya? Sini tadi ya. Ini apa? Iya, kok. Jangan ribut. Sudah belum? Ditempel kalau sudah, mana lemnya? Nih, mau tempel. Awas. Jangan ribut. Ayo kerjakan masing-masing. Sana. Kalau sudah selesai, masing-masing kelompok mempresentasikannya ke depan. Nah, terserah aja fungsinya. Seingat kalian aja fungsinya apa. Sudah, Nisa? Sesuai urutan. Terserah kalian. Seingat kalian, seingat kalian. Mati, Bu, mati. Iya, iya. Mati, Bu, mati. Mati. Iya. Jawab ya dulu. Tempel lagi mau. Tempel. Kurang 1 tadi. Kalau sudah disalin di sini nomor 1, 2, 3, 4, 5-nya apa? Lima bagian. Kalau sudah tulis fungsinya. Iya, masuk lubang mana plastiknya? Bisa kunci. Bu, pulpen yang bilang. Mana plastiknya? Mana? Nina, Nina. Kali. Nggak boleh dipisah. Sudah selesai kelompok 1? Belum, fungsinya lagi, Bu. Iya. Ini sesuai urutan ini aja tadi. Iya. Sesuai dengan yang kalian urutkan tadi aja. Sesuai dengan yang kalian urutkan. Ini ditulis di sini sebagian menulisnya Febri, tulis nomor 1 apa biar cepat. Iya, terserah aja. Kalau nggak cukup, kecil-kecil di bawah tulisannya. Bu, nama Fajar tulis masukin ya. Fajar yang nggak turun. Oh, saja. Ayo, apa fungsinya? Fungsi dari pupil apa? Fungsi dari iris tadi apa? Fungsi dari saraf mata tadi apa?
Sudah selesai? Tulis adanya. Ditulis. Yang kalian ingat. Kedua, kupil. Boleh nomor 9. Seingat kalian ya, kalau seberapa yang kalian ingat, itu yang kalian kerjakan. Dilem, langsung dilem jaring, biar cepat. Sudah kelompok 3? Sudah belum? Jangan ribut. Untuk fungsinya, seberapa yang kalian ingat aja? Ya, seberapa yang diingat. Nanti kita bahas sama-sama lagi. Iya, seberapa yang kalian ingat? Ibu, WC kamu? Nanti. Mereka ke WC katanya. Sudah belum? Iya. Ya cepat selesaikan. Terus kalau nulis fungsikan. Kalau sudah selesai, seberapa yang ada aja dulu, biar fungsinya nanti kita bahas sama-sama. Oke. Iya. Silakan para wali. Kalau sudah selesai seberapa yang ada, jadi biar nanti fungsinya kita bahas sama-sama nanti. Itu bahas itu aja aku. Itu baru juga. Ya, asal kalian tahu letaknya di mana. Tempatnya di mana. Ya, kelompok 3 hampir selesai punya mereka. Palu lah. Iya. Iya. Oh, ada. Ada tapi di atas.
Merah. Sudah? Kalau sudah disusun, ya silakan kelompok 1 mempresentasikan hasil mereka. Silakan ke depan kelompok 1. Oh, naikkan yang Kelompok 1 silakan ke depan. Ya. Ya. Ya, bisa dimulai kelompok 1. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin membagikan hasil dari Diskusi. diskusi kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Anissa. Dijelaskan. Ya. Jelaskan gambarnya satu-satu tadi. Diperlihatkan hasilnya. Ya, gambarnya. Ya, gitu kayak gitu ya. Ya. Ya, nomor 1 apa menurut kelompok kalian? Diperlihatkan gambarnya. Nomor 1 itu apa? Keterangannya. Kemudian nomor 2. Nomor 2 adalah retina, Terus? syaraf mata, Terus? otot jari, Terus? iris, lensa, pupil, kornea, dan sclera. Ya, kemudian yang fungsinya yang ada yang ditulis sudah belum fungsinya? Ya, dibacakan fungsinya. Fungsi apa? Pupil, Bu. Iya, coba dibaca. Fungsi pupil apa? Pupil adalah Celah tempat masuknya cahaya ke bagian dalam mata. Nah, jadi kelompok 1 cuma yang ingat katanya pupil fungsinya. Ya, nggak apa-apa. Nanti kita bahas lagi sama-sama fungsinya. Asal ingat urutannya tadi. Yang pertama apa? korioid, Kemudian? retina, Kemudian yang ketiga, saraf mata. Keempat, otot ciliari, kemudian iris, iris, lensa, lensa, pupil, pupil, kornea. dan kornea. Ada berapa jumlahnya tadi? Ada 9. Ya, untuk kelompok yang lain ada tanggapan enggak? Enggak ada ya. Baiklah, kalau tidak ada tanggapannya beri tepuk tangan buat kelompok 1. Ya, silakan duduk. Terima kasih buat kelompok 1 yang sudah menyampaikan hasil diskusi mereka. Kemudian lanjut lagi kelompok yang kedua. Ya, silakan ke depan. Bawa saya. Ya, silakan Ataya, bisa dimulai. Dan kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan diskusi kami. Nama saya Ataya. Ya, dibacakan hasilnya. Nomor 1 apa menurut kelompok kalian? Kornea, nomor 3 iris, lensa, warna pupil, korioid. Ada berapa? Ada 9, 8? 9. Apalagi satunya? Iya. Fungsinya sudah dapat belum? Satu aja. Coba apa? Fungsi apa? Iya, fungsi pupil. Apa fungsi pupil? Ada ke arah mata.
memantulkan cahaya ke arah mata kita. Jadi ada berapa tadi? Ada 9. Itu adalah bagian dari dalam mata. Ada yang ditanyakan kelompok lain? Nggak ada? Ya, terima kasih buat kelompok 2. Selanjutnya lagi kelompok 3. Beri tepuk tangan buat kelompok 2. Selanjutnya lagi dipersilakan buat kelompok 3. Ya, dipersilakan buat kelompok 3. Ya, silakan Naila membacakan hasil dari kelompok mereka tadi. Perkenalan dulu. Ya, silakan Naila dibacakan. Nomor 1 apa? Ya, lanjut. Iya, dibacakan fungsinya apa? Berapa dapat fungsinya? Ada 6 yang didapat oleh kelompok 3. Dengarkan hasil dari kelompok 3. Jumlah cahaya yang masuk ke mata. 2. Lensa dan meneruskan cahaya yang masuk ke mata. 4. Otot ditutup lensa berfungsi mengubah bentuk lensa. 7. Retina. Ya, itulah hasil dari kelompok 3. Ada tanggapan enggak? Nggak ada. Kalau nggak ada, dipersilakan buat kelompok 3 untuk duduk kembali. Ya, tepuk tangan buat kelompok 3. Nah, tadi yang kalian kerjakan tadi apa? Mencari bagian dalam mata dan fungsinya. Sudah dapat semuanya, ada berapa? Ada 9. Tapi fungsinya hanya ada sebagian yang dibuat. Nah, coba kalian perhatikan lagi di sini. Coba perhatikan ke depan. Sama enggak gambarnya? Sama. Yang paling pertama itu apa? Coba lihat dulu. Ini apa ini yang pertama? Koroid. Kemudian yang kedua apa? Retina. Setelah koroid baru retina. Kemudian saraf optik itu yang bagian dalam. Kemudian yang ke ini apa? Yang warna putih tadi, bagian putih adalah sklera. Kemudian ini apa lagi? Bagian depan, kornea. Kemudian pupil. Ini apa? Ini. Kemudian jasad siliari atau otot siliari. Kemudian kembali ke fungsinya lagi satu-satu. Nah, fungsinya lagi kornea. Fungsinya apa kornea di situ? Fungsinya itu adalah tempat masuknya cahaya ke dalam mata. Jadi diingat, fungsi dari kornea itu apa? Tempat masuknya cahaya ke dalam mata kita. Kemudian lensa. Apa fungsinya di situ? Untuk memfokuskan dan meneruskan cahaya yang masuk ke mata agar jatuh tepat pada retina tadi. Kemudian lanjut lagi, ini apa di sini? Fungsi apa lagi yang belum? Fungsi apa lagi? Yang belum? Fungsinya apa? Fungsi retina di situ.
untuk menerima cahaya dan menyampaikan informasi pada saraf mata kita. Kemudian otot mata tadi gunanya apa? Mengubah bentuk apa di situ, Naila? Lensa? Iya, mengubah bentuk lensa mata kita. Kemudian di sini lagi. Nah, saraf mata untuk apa? Menerjemahkan apa, Ringo? Menerjemahkan sinyal menjadi gambar yang kita lihat. Kemudian koroid apa? Mengalirkan oksigen dan nutrisi penting ke retina. Itu fungsinya. Kemudian ada tadi pupil. Apa tadi fungsi pupil, Ataya? Dapat memantulkan cahaya ke arah mata kita. Memantulkan cahaya ke arah mata kita. Tadi pupil tadi akan mengecil apabila melihat cahaya yang terang. Kalau gelap, pupil akan membesar. Nah, kesimpulan dari materi kita pada hari ini yaitu apa? Bagian mata tadi ada dua, bagian dalam dan luar. Bagian luar tadi apa saja? Alis, bulu mata, apa lagi? Kelopak mata, sklera, pupil dan iris. Kalau bagian dalam tadi apa sih? Bagian dalam lensa, kemudian apa lagi, Anissa? Pupil sudah, juga termasuk bagian dalam. Kemudian apa lagi? Retina. Kemudian saraf mata. Kemudian apa lagi? Otot siliari atau jasad siliari tadi. Kemudian apa lagi? Koroid tadi. Nah, itu adalah bagian-bagian dari mata kita. Selanjutnya, Ibu ada tugas, tapi tugas individu. Jadi ini adalah sendiri. Kalian menjawab pertanyaan. Nanti kalau sudah selesai dikumpulkan. Jadi soalnya di sini ada pilihan ganda, ada 10 soal, ditulis nama dan kelasnya. Nama lengkap. Iya? Iya, ditulis nama lengkapnya. Nah, kalau sudah ditinggalkan di situ aja, nanti Ibu yang ngumpul. Ditulis namanya sama kelasnya di situ. Nah, apanya? Gak usah. Pilihan gandanya ada 10. Langsung disilang di situ aja jawabannya. Ditulis namanya. Iya, terserah aja kelas. Iya, kelas. Jangan ribut, kerjakan tugasnya masing-masing. Nanti kalau sudah selesai, tinggalkan di atas meja.
Kalau sudah selesai tugasnya tinggalkan di atas meja aja nanti dikumpulkan. Sudah selesai? Kalau sudah selesai tinggalkan di atas meja aja dulu. Sudah, Rapa? Sudah. Reja sudah? Anissa sudah? Maksi sudah? Ese sudah? Sudah semua? Iya, kalau sudah letakkan di atas mejanya dulu. Simpan situ aja Jali, di meja. Sudah selesai semua? Sudah. Oh, Febri, belum. Ese. Sudah, Kase. Simpan dulu di meja, Se. Febri sudah? Sudah selesai? Pilih salah satu jawabannya yang mana? Ya, kalau sudah selesai letakkan di meja. Alat-alat tulisnya letakkan di meja semua. Ya. Sudah? Ya, untuk pelajaran kita pada pagi hari ini cukup sampai di sini dulu. Nah, jangan lupa belajar di rumah dan terus semangat. Untuk minggu depan materi yang akan kita pelajari yaitu adalah apa? Mendengar karena bunyi. Nah, sebelum kita pulang, Ibu minta tolong kepada teman kita Jali untuk pimpin temannya untuk berdoa pulang. Ya. Ya, silakan duduk. Ya, pelajaran kita sampai di sini dan atas perhatian dan kerjasamanya Ibu ucapkan terima kasih dan selamat Pak.
Pagi. Pagi, ya.